Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ade Maulana, Air Engineering dari PT Dwi Mitra Teknindo. Insya Allah dalam kesempatan kali ini teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview pekerjaan yang sudah selesai kami kerjakan. Kami mengerjakan sistem heat pump atau sistem reheating untuk pengendali humidity atau untuk salah satu bagian part untuk mengontrol humidity. Oke, jadi di sini kami baru saja selesai pemasangan heat pump di RSUD Kiwari, Bandung. Jadi latar belakang proyek ini itu bermula dari kejadian ada kebakaran yang terjadi akibat pemanas heater atau reheating heater atau reheating system di dalam AHU atau air handling unit di ruangan operasi, juga di beberapa ruangan lainnya. Jadi awalnya di sini itu menggunakan pemanas heating untuk memanaskan udara supaya humidity-nya tercapai. Nah sekarang kami diminta untuk kemudian mentransformasi sistemnya menjadi satu sistem yang sangat safety, kemudian juga bisa saving energy. Jadi heat pump ini teman-teman semua, ini adalah mesin yang dibuat untuk memanaskan air. Jadi air kita panaskan di temperatur 50-60 derajat Celcius, lalu air panas itu kita akan pompa menggunakan sentral pompa masuk ke dalam reheating coil yang sudah kita siapkan di AHU. Jadi ada banyak keunggulan dari sistem heat pump itu sendiri. Sebenarnya heat pump itu adalah sistem kompresi uap di mana sisi kondensernya kita manfaatkan untuk memanaskan water atau air, dan panasnya itu antara 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, air panas itu kita akan distribusikan masuk ke dalam coil dengan kontrol sistem yang sudah diatur sedemikian rupa agar humidity di dalam ruangan bisa dicapai dengan baik, bisa achieve sesuai dengan performa yang diharapkan dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk ruang operasi dan ruangan penunjang critical area di rumah sakit. Nah, ini adalah sistem heat pump yang kita install. Di sini kita menginstal kurang lebih 6 unit heat pump, ya, 6 unit heat pump dan melayani 6 air handling unit dengan kapasitas yang beragam. Intinya, heat pump ini akan memberikan keuntungan untuk kita. Pertama, dia akan safety. Kenapa safety? Karena air panas yang dikirim itu temperaturnya masih temperatur yang tidak terlalu istilahnya tidak berbahaya. Beda dengan panas steam, karena dia bertekanan lebih dari 4 bar misalnya. Nah, kalau ini temperaturnya masih sekitar 50-60 derajat Celcius. Itu temperatur yang sangat safety dan mustahil terjadi burner gitu ya. Mustahil terjadi kumparan atau kebakaran diakibatkan oleh air panas gitu ya. Kemudian sistem yang menciptakan air panas sendiri itu menggunakan sistem kompresi uap. Dia tidak menggunakan heater. Dia menggunakan kompresor, kondensor, TXP evaporator. Nah, sisi kondensernya menggunakan THE atau flat heat exchanger untuk menukarkan energi kalor yang diambil dari lingkungan atau diambil dari ruangan gitu ya, kemudian ditukar kepada air, lalu airnya dipanaskan dan disirkulasikan. Nah, ini saya kasih gambaran teman-teman semua. Ini ada 3 heat pump yang kita pasang, di mana pemasangan kita simpan di area yang ada outdoor AC. Bisa dilihat ini ada outdoor AC punya Mitsubishi gitu ya. Di sini ada outdoor AC, dia akan merilis panas ke lingkungan. Nah, dengan adanya heat pump ini teman-teman, dia akan mendapatkan pendinginan secara natural atau natural yang akan diberikan ke lingkungan tempat outdoor AC ini disimpan. Hasilnya apa? Maka performan outdoor AC ini pun akan ikut terbantu karena temperatur lingkungannya dibuat dingin oleh heat pump. Jadi 2 keuntungan nih. Kita menghasilkan air panas dan air panas yang dikirim ke AHU, lalu kita juga membuang udara dingin, dan udara dingin ini akan mendinginkan outdoor di lingkungan tempat outdoor AC disimpan. Itu akan menambah efisiensi dari si outdoor karena temperatur lingkungan menjadi turun.
Oke, jadi teman-teman semua, kita lanjut ke section di indoor unit. Jadi di indoor unit kita memasang heating coil dari Shiseido. Jadi di sini bisa kita lihat yang warna putih di atas ada Shiseido Thermal Engine Drain. Itu adalah section heating coil, di mana ada di dalamnya ada coil yang kemudian dialiri air panas. Air panas yang dihasilkan dari heat pump sekitar 50-60 derajat Celcius, dia akan masuk ke section heating coil tersebut. Nah, udara dari return dari bagian bawah ada section filter semua masuk ke section supply, baru masuk ke mulut supply, dan sebelum dia masuk ke ruangan dia akan dipanaskan terlebih dahulu oleh heating coil ini. Ya, jadi ada heat water supply dan heat water return. Nah, di sini ada aksesoris yang dipasang dari mulai manual valve ya. Kemudian di sini ada strainer, kemudian ada modulating motorized valve ya, MV, modulating valve gitu ya, untuk mengatur ketika dia temperaturnya tercapai dia akan secara otomatis modulating ya, dia akan turun atau naik sesuai dengan kebutuhan, tidak on off tapi modulating ya. Three-way modulating valve ya, motorized tapi dia motorized three-way modulating valve. Oke. Di sini boleh lihat teman-teman ada sensor-sensor ya, ada temperature stick, kemudian ada pressure gauge, ada buangan untuk flushing air dan sebagainya. Intinya adalah ini heating coil, ini diatur sedemikian rupa oleh sistem kontrol. Dan tidak hanya satu, totalnya ada 6 dan kami manufacturing sendiri alat-alat tersebut. Kita bisa lihat ini nomor satunya, kemudian kita lihat ini nomor 2-nya. Ya. Ini jacketing punya kita, dibuat sedemikian rupa rapi gitu ya. Estetik, teman-teman boleh lihat dan bandingkan dengan yang sebelah gitu ya. Kondisinya itu lebih rigid, kemudian lebih secara durability dan reliability-nya lebih baik. Ini nomor 2 ya teman-teman semua. Ini nomor 2. Oke. Di sini yang paling penting di sistem ini itu adalah modulating heating coil-nya, modulating valve untuk mengatur buka tutup aliran air panas yang masuk heating coil. Jadi jangan sampai humidity di ruangan sudah tercapai atau target temperatur sudah tercapai, dia modulatingnya terus membuka gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, ini yang unit nomor 3. Ini unit nomor 3 teman-teman ya. Kemudian itu ada unit nomor 4 di sebelah sini. Ini ada unit nomor 4 ya, ini sistemnya sama, boleh dilihat aksesoris yang kita miliki juga. Oke, kita lanjut ke unit nomor 5. Nah, ini unit nomor 5. Ini adalah unit nomor 5, sama dibuat se-estetik mungkin instalasinya. Kemudian pemipaannya standar kita menggunakan inject view. Jadi kita menggunakan inject view supaya dia lebih rigid gitu ya. Lanjut. Oke, ini adalah unit paling besar, yaitu untuk AHU recovery. Ini untuk AHU recovery, boleh teman-teman lihat. Kita sudah pasang heating coil section. Ada heating coilnya di sini, ada portnya. Kemudian dia disuplai ke ruangan. Jadi untuk aksesorisnya sama. Dan di sini mungkin hal yang paling ingin saya sampaikan, yang paling menarik itu adalah sistem sequence kontrolnya. Kita membagi zona kontrol kita menjadi 2 zona kontrol untuk sisi air side-nya, kemudian 1 zona kontrol untuk sisi heat pump-nya. Teman-teman boleh lihat di sini. Ya, jadi ini kenapa sekarang drop tekanannya, karena dia mengaktifkan exhaust fan di mode isolasi. Ini sebenarnya mode ini adalah mode permintaan sehingga menyebabkan tekanan ruangan semakin drop. Ya, aktualnya harusnya 5 Pascal. Tapi pada dasarnya ruangan ini sekarang statusnya sudah positif. Cuman nilai positifnya itu ada yang 1, ada yang 3, dan ada yang 6. Ini berdasarkan kondisi bukaan pintu dan berdasarkan kondisi kebocoran atau celah di dalam ruangan. Ini adalah kondisinya AHU4, AHU5, AHU6, AHU8 ini mirroring dan kondisi sedang off. Gitu ya. Kemudian ini AHU sistemnya. Boleh dilihat teman-teman, ini adalah kondisi aktualnya, ini adalah set point-nya. Ini aktual kondisi running kondisi inverter berapa Hz. Kemudian di sini kondisi exhaust-nya running. Ini adalah MP chill water, ini adalah MP-nya heating coil. Kondisinya MP cooling-nya adalah 100%, sementara MP heating-nya adalah 0%. Sekarang sudah di
tutup. Kenapa? Karena target set point-nya yang 22,2 nya sudah tercapai gitu ya. Dari mana targetnya ini? Temperatur 22, ini 22, maka AMP tidak lagi perlu hidup karena dia akan mengejar nilai kondisi temperatur di mode TDP atau G point gitu ya. Ini kita sudah atur di sini. Kemudian ada alarm juga di sini, teman-teman. Ada alarmnya apa? Kemudian kita bisa setting juga di sini ya untuk engineering atau operator. Oke, itu mungkin teman-teman semua. Jadi project ini adalah project yang kedua untuk kami di Mitra Teknindo di RSUD Kiwari, dan tentunya customer kami RSUD Kiwari itu cukup satisfying, cukup puas dengan pekerjaan yang sudah kami kerjakan, baik dari aesthetic point, dari engineering point, dan after sales point, sama termasuk integrated point yang dimiliki oleh sistem kami yang dipasang di RSUD Kiwari. Dan tentunya tadi ada banyak manfaat dari sistem yang kami install, dan kami merekomendasikan teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian, apabila ingin saving energi dan menggunakan electric heater yang cukup besar, maka saran saya ganti menggunakan heat pump atau heating coil system di temperatur 50-60 derajat Celcius. Itu udah cukup untuk memberikan efek reheating kepada AHU untuk mengontrol humidity, Karena sekarang saja kita sudah mengganti sistem ini, dan apa yang terjadi, lonjakan saving energinya sangat besar. Boleh saya ambil satu sampel heater di sini. Kita menggunakan kapasitas saya akan tunjukkan teman-teman. Ini contohnya heater ya. Heater kapasitas di sini menggunakan 83 kW. Nah, 83 kW ini artinya listrik yang dipakai untuk menghidupkan heaternya juga 83 kW, 1:1. Setelah diganti heat pump, maka kapasitas yang dibutuhkan hanya sekitar 83 dibagi 5. Nah, artinya kurang dari 20 kW untuk menggantikan heater yang kapasitas besar dengan energi yang baru menggunakan heat pump yang lebih saving energi dan memberikan efek kenaikan performance terhadap lingkungan, apalagi ditempatkan di area yang memiliki outdoor AC. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bermitra dengan kami PT Dwi Mitra Teknindo. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang PT Dwi Mitra Teknindo, teman-teman semua bisa kunjungi website kami atau YouTube kami, atau kontak langsung saya di website. Thank you. Aku Lukoliada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.